Salam saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Edukasi kali ini berkisah tentang kitab Imamat. Kitab Imamat ini ditulis oleh Musa. Kata Imamat ini diambil menurut jabatan dari suku Lewi, yaitu jabatan imam. Suku Lewi itu dipilih oleh Allah untuk menjadi imam dan pengerja di kemah suci. Kitab Imamat ini juga disebut dengan kitab pendamaian. Pendamaian di sini itu berarti bahwa Allah menjadikan umatnya itu sebagai sahabatnya. Kitab Imamat adalah buku dari Allah yang diberikan kepada bangsa Israel untuk membantu mereka memahami tentang pengampunan yang ditawarkan Allah atas dosa. Adapun ringkasan kitab Imamat adalah sebagai berikut. Bagian pertama berkisah tentang cara menghampiri Tuhan. Itu yang pertama, melalui korban. Pasal 1 berkisah tentang korban bakaran. Pasal 2 berkisah tentang korban sajian. Pasal 3 itu berkisah tentang korban keselamatan atau korban syukur. Pasal 4 berkisah tentang korban penghapus dosa. Pasal 5 itu berkisah tentang korban penebus salah. Lalu pasal 6 dan pasal 7 itu berkisah tentang hukum-hukum tentang korban persembahan. Lalu yang kedua, melalui keimaman. Pasal 8 berkisah tentang pentahbisan para imam. Pasal 9 itu berkisah tentang pelayanan para imam. Lalu pasal 10 itu berkisah tentang kematian Nadab dan Abihu. Bagian kedua itu berkisah tentang umat Tuhan harus kudus. Dimulai dari pasal 11 yang berkisah tentang makanan yang halal dan yang haram. Lalu pasal 12 berkisah tentang pentahiran bagi seorang ibu sesudah melahirkan. Terus pasal 13 dan pasal 14 itu berkisah tentang pentahiran bagi penderita kusta. Lalu pasal 15 itu berkisah tentang berbagai peraturan tentang pentahiran pada laki-laki dan perempuan. Lalu pasal 16 itu berkisah tentang hari raya pendamaian atau yang disebut dengan Ghafirat. Pasal 17 itu berkisah tentang membawa korban persembahan dan larangan makan darah atau bangkai. Lalu pasal 18 sampai dengan pasal 20 itu berkisah tentang hubungan umat Tuhan antara satu dengan yang lain itu harus suci atau kudus. Pasal 21 dan pasal 22 itu berkisah tentang ketentuan untuk para imam. Para imam harus kudus dan korbannya juga harus kudus. Lalu pasal 23 itu berkisah tentang hari-hari raya. Ini Tuhan memberi petunjuk terinci tentang cara merayakan hari-hari yang suci bagi orang-orang Israel. Lalu pasal 24 itu berkisah tentang instruksi tentang minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, dan juga ada kisah tentang roti sajian atau roti unjukan. Bagian ketiga itu mengenai hukum mengenai tanah
dan juga perjanjian Allah. Pasal 25 berkisah tentang Sabat tahunan, lalu juga ada tahun Yobel, serta ada kisah tentang perlakuan bagi orang miskin. Lalu pasal 26 itu berkisah tentang perjanjian-perjanjian dan peringatan-peringatan. Dan bagian keempat, yaitu pasal 27, itu berkisah tentang membayar asar. Nah, beberapa peraturan dalam kitab Imamat yang menunjukkan tentang Tuhan Yesus, antara lain: 1. Persembahan dan korban. Ini gambaran dari korban sempurna yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus, yakni dirinya sendiri. Lalu yang kedua, korban bakaran. Imamat pasal 1 ayat yang ketiga, mengenai anak domba yang tidak bercela. Ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai manusia yang tidak bercela kepada Allah. Lalu yang ketiga, itu korban sajian, seperti yang tertulis dalam pasal kedua ayat yang pertama, mengenai tepung yang terbaik dengan kemenyan. Itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus, adalah persembahan yang sempurna dan harum bagi Allah. Lalu yang keempat, itu korban keselamatan, tertulis dalam Imamat pasal 3 ayat yang pertama. Ini menunjuk kepada nama Yesus, yang berarti keselamatan yang dari Allah. Lalu yang kelima, itu adalah korban penghapus dosa, tertulis dalam Imamat pasal 4 ayat 2. Ini adalah gambaran dari Yesus yang telah mati ganti saudara dan saya, sehingga menghapus dosa saudara dan saya. Lalu yang keenam adalah korban penebus kesalahan, tertulis dalam Imamat pasal 5 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16, untuk mengadakan pendamaian. Ini adalah gambaran dari kematian Tuhan Yesus, itu membawa damai antara Allah dan manusia. Puji Tuhan. Demikian edukasi dari kitab Imamat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.